Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kata yang paling sering kita dengar di dalam ibadah, tetapi sekaligus paling sukar untuk kita praktekkan adalah melakukan kehendak Allah. Kita biasa sekali mendengar di gereja pendeta berkata, kita harus melakukan kehendak Allah. Itu kalimat yang sudah sangat dimengerti oleh setiap orang. Setiap orang juga ngerti gitu bahwa iya, kita harus melakukan kehendak Allah. Tetapi kalau kita masuk pada penjabarannya, apa itu melakukan kehendak Allah? Apa saja yang termasuk kehendak Allah? Bagaimana kehendak Allah itu? Nah, seringkali sampai di sini pemahaman itu menjadi berbeda-beda setiap orang. Sebagian orang berkata, loh, saya melakukan kehendak Allah, tapi kalau saya jatuh bangun itu kan normal. Saya melakukan kehendak Allah, tapi kalau saya masih merokok itu kan wajar. Saya melakukan kehendak Allah, tapi kalau saya judi, loh, itu kan juga bagian dari berkat Tuhan dalam hidup kita kalau saya menang. Nah, ini yang masuk sampai di sini, ini seringkali penjabarannya berbeda-beda. Masing-masing berkata bahwa, loh, melakukan kehendak Allah kan bukan berarti kita harus jadi malaikat. Melakukan kehendak Allah kan bukan berarti kita semua harus jadi pendeta. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang melakukan kehendak Allah ini kata yang setiap kita mengerti. Tetapi seringkali kita mengertinya sesuai penafsiran diri kita, apa yang menyenangkan buat kita. Tapi kita lupa melakukan kehendak Allah berarti kita harus selidiki menurut rencana Allah di dalam firman Tuhan. Nah, setiap kita harus melakukan kehendak Allah, bukan sesuai dengan apa yang saya suka, bukan sesuai dengan apa yang saya mau, tapi kita melakukan kehendak Allah sesuai dengan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam pemahaman akan firman Tuhan, sehingga kita menjadikan firman Allah sebagai keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Allah sebagai keseharian hidup kita, maka hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, kalau kita bicara tentang melakukan kehendak Allah pada zamannya, berarti ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang benar, kehendak Allah yang tepat, kehendak Allah yang sesuai dengan apa yang Allah rencanakan. Tetapi yang kedua yang harus kita ngerti juga, yaitu pada zamannya, berarti di mana Allah sedang mau menyatakan kuasanya, di situ kita masuk dalam arus kegerakan Allah yang luar biasa. Seringkali kita mau melakukan kehendak Allah, tapi bukan zamannya lagi. Kita melakukan kehendak Allah yang diperintahkan Tuhan berapa puluh tahun yang lalu. Karena saya percaya Allah kita adalah Allah yang dinamis. Ada kehendak Allah yang standar, seperti 10 hukum Tuhan, seperti kita harus setia, seperti kita harus beriman, seperti kita harus menjaga kekudusan. Tapi ada lagi kehendak Allah yang memang bergerak sesuai dengan waktu. Itu yang kepada bangsa umat Allah, Tuhan pernah ingatkan bahwa kita harus move with the cloud. Kita harus bergerak berdasarkan awan itu bergerak. Waktu bangsa Israel disertai dengan tiang awan dan tiang api, ada perintah yang sederhana yang Tuhan perintahkan kepada bangsa umat Allah. Kalau awan itu bergerak, kamu harus bergerak bersama dengan awan itu. Nah, kita lihat ada kegerakan-kegerakan rohani yang luar biasa. Ada saatnya kebangkitan gereja-gereja Tuhan. Ada saatnya kebangkitan gerakan oikumene. Ada saatnya kebangkitan gerakan orang-orang muda. Ada saatnya kebangkitan gerakan kaum profesional. Nah, di sini gereja Tuhan, orang percaya kita semua harus masuk dalam kegerakan itu. Kalau saatnya anak-anak muda bergerak, ayo orang-orang muda, ayo kita masuk dalam lawatan Allah yang luar biasa. Kalau saatnya Tuhan sedang menyatakan kuasanya buat orang-orang muda,
Jangan coba gereja menghambat kegerakan orang-orang muda dan berkata, oh itu sesat, itu nggak benar. Kalau saatnya Allah bergerak dengan karunia, jangan kita batasi kerja kuasa Allah. Kalau saatnya Tuhan sedang memakai kaum profesional, kaum businessman untuk berbuat sesuatu buat Tuhan, ayo kita masuk dalam kegerakan Allah yang luar biasa. Kalau saatnya gereja Tuhan sedang dipulihkan, disatukan, ayo kita jangan batasi. Oh dia gereja lain, oh saya nggak bisa bekerja sama dengan mereka. No. Kita harus melakukan kehendak Allah. Dan yang kedua, pada zamannya. Nah, lihat Kisah Rasul pasal 13, Kisah Rasul pasal 13 ayat 26, Kisah Rasul pasal 13 ayat 26, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku, Kisah Rasul pasal 13 ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksi-saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan kau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Lalu selanjutnya dikatakan, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Haleluya. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beralih hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari. Mengapa Daud dikatakan di sini pada ayatnya yang ke-36? Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kehendak Allah seperti apa yang Daud kerjakan? Saya pelajari di sini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, Daud melakukan kehendak Allah, yaitu dia membawa kedamaian. Kita lihat bahwa ketika Daud memerintah bangsa itu, maka damai sejahtera turun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa kehendak Allah buat kita? Dimanapun kita ada, kita bawa damai. Suami, ayo bawa damai bagi istrimu. Istri, ayo bawa damai buat suamimu. Orang tua, ayo bawa damai untuk anak-anakmu. Ayo anak-anak, bawa orang damai untuk orang tuamu. Ayo pemimpin-pemimpin, bawa damai untuk masyarakat. Ayo mereka yang bekerja keras, ayo bawa damai buat pemimpin-pemimpinmu. Dimanapun kita ada, kita bawa damai. Dunia sedang kehilangan damai. Dunia sedang dipenuhi dengan kebencian. Dunia sedang cry out for peace. Dunia semua sedang berteriak damai, damai, damai. Tetapi orang angkat senjata berkata ini untuk damai itu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekerasan telah dicoba dipakai untuk menjadi alat damai. Padahal damai itu sendiri cukup untuk memberi damai. Berarti sekali lagi,
Apa kehendak Allah pada zaman ini? Yaitu untuk membawa damai. Yang kedua, apa kehendak Allah buat kita di zaman ini? Untuk membawa kebangunan rohani. Sehingga lewat hidup kita orang memandang kemuliaan Tuhan. Lewat hidup kita orang bisa menyaksikan kasih Allah. Lewat hidup kita boleh memberitakan kebenaran tentang kasih Allah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kehendak Allah di zaman ini. Kalau kita lihat waktu Daud memerintah sebagai raja, dia bangun kembali Pondok Daun, di mana kemuliaan kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah umat. Jadi saya ulangi sekali lagi, apa kehendak Allah bagi zaman ini? Yang pertama, untuk kita jadi saksi Tuhan, untuk membawa damai. Yang kedua, untuk kita menjadi saksi Tuhan, untuk membawa kebangunan rohani. Dan yang ketiga, apa kehendak Allah di zaman ini? Yaitu untuk kita dapat membawa kepastian tentang janji-janji Allah. Bukankah dunia ini dunia yang sedang bimbang? Bukankah dunia hari-hari ini dunia yang serba tidak pasti? Tetapi tugas kita membawa kepastian janji-janji Allah di tengah dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir hari-hari ini orang tidak lagi memikirkan bagaimana melakukan kehendak Allah. Masing-masing sedang berpikir bagaimana lebih kaya lagi, bagaimana lebih sukses lagi, bagaimana bisa meraih keuntungan lebih besar lagi, bagaimana bisa meraih uang lebih banyak lagi. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ayo mari kita sebagai orang percaya mulai bangkit dan bilang, Tuhan, saya mau melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Untuk apa? Untuk bawa kedamaian. Untuk apa? Untuk bawa kebangunan rohani. Untuk apa? Untuk bawa kepastian tentang janji-janji Allah. Siapapun saudara, orang-orang muda kah saudara, mahasiswa kah saudara, pelajar kah saudara, ibu rumah tangga kah saudara, pegawai-pegawai rendahan kah saudara, pegawai-pegawai tinggi kah saudara, saudara-saudara pengusaha kah, saudara-saudara pedagang kah. Ayo mari lakukan kehendak Allah di zaman ini. Daud pernah jadi seorang gembala, dia melakukan kehendak Allah di zamannya. Daud diangkat menjadi raja, dia melakukan kehendak Allah di zamannya. Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia melakukan kehendak Allah di zamannya. Daud menghadapi Goliat, dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Berarti setiap kita harus terlibat untuk melakukan kehendak Allah pada zamannya. Bawa damai, bawa kebangunan rohani, dan bawa kepastian tentang janji-janji Allah. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara pendengar sekalian. Saudara-saudara yang ingin didoakan, Bapak Ibu sekalian yang ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita mau doa. Bapa, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba berdoa dalam nama Yesus, kerjakan mujizat. Hamba berdoa buat setiap orang percaya yang lupa akan tanggung jawabnya untuk melakukan kehendak Allah. Mereka yang sibuk hanya untuk mencari makan, mereka sibuk hanya untuk mencari uang, mencari kekayaan, mencari harta. Hamba doa di dalam nama Yesus, sehingga mereka mulai ingat bahwa kami harus melakukan kehendak Allah. Karena waktu kami melakukan kehendak Allah, kami mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Alkitab berjanji buat kita bahwa orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan dipermalukannya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Imani janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita dan berjalan dalam iman dan kepastian bahwa Allah tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.